Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa taqarrabu ilaihi wa na'udzu bika min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pasti akan masuk surga, yaitu yang bernama Thalha bin Ubaidillah. Beliau menceritakan bahwasanya ada dua orang dari kabilah Bali. Mereka masuk Islam dalam waktu yang bersamaan. Akan tapi salah satu di antara keduanya lebih rajin di dalam beribadah kepada Allah daripada yang lainnya. Dan yang lebih rajin ini juga meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mati syahid, meninggal saat peperangan. Akan tapi yang satunya lagi yang tidak serajin yang pertama, dia hidup lebih lama 1 tahun saja daripada sahabat yang pertama. Maka Thalha bin Ubaidillah bermimpi bahwasanya orang itu, yaitu orang yang kedua yang hidup lebih lama 1 tahun, lebih dahulu masuk surga daripada orang yang pertama. Lalu Thalha menceritakan hal ini kepada para sahabat, dan para sahabat pun merasa bingung, bagaimana bisa sedangkan yang pertama lebih rajin dan juga dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Awalaisa qad makatha ba'dahu bisanah?" Bukankah dia hidup 1 tahun lebih lama? Qalu bala, mereka mengatakan tentu wahai Rasulullah. Wa adraka Ramadan, dan yang kedua ini menemui bulan Ramadan 1 kali lebih banyak. Wa shalla kadza wa kadza fil masjid fis sanah, lalu dia melakukan salat jamaah lebih banyak dalam 1 tahun itu. Qalu bala ya Rasulullah, mereka mengatakan tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fama bainahuma ab'adu minas sama'i wal ard, maka jarak antara keduanya itu lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan bulan Ramadan, bahwasanya orang yang bisa melakukan ibadah dengan maksimal di bulan Ramadan, dia bisa jadi untuk masuk surga lebih dahulu daripada orang yang lebih rajin darinya. Akan tapi dia kurang dalam bulan Ramadannya, kurang jumlah bulan Ramadan yang dia temukan, dan dia mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sebelum kita masuki di bulan Ramadan, kita sekarang berada di penghujung bulan Sya'ban. Mungkin hari ini adalah hari terakhir atau besok hari terakhir. Maka kita akan menyongsong bulan Ramadan. Ada 2 hal yang harus kita lakukan, yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama adalah at-taubah ilallah Subhanahu wa taala, bertaubat dan mengganti kebiasaan-kebiasaan buruk kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian seluruhnya
wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian mendapatkan petunjuk. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya manusia itu hanya terbagi menjadi dua bagian. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah orang yang zalim. Maka kita diberi pilihan antara salah satu dari dua hal ini, antara orang yang bertaubat ataukah kita menjadi orang yang zalim kepada diri kita sendiri. Maka sebelum di bulan Ramadan masuk, kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat hanya untuk Allah, bukan ada tendensi lainnya, bukan ada sebab lainnya, bukan karena malu dilihatin tetangga atau bukan karena dimarahin oleh orang tua, akan tapi ikhlas di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-iqla' minadz-dzunub. Kita berhenti melakukan dosa yang kita bertaubat darinya. Jangan kita di lidah mengatakan bertaubat, akan tapi dosa tetap kita lakukan, baik itu dosa secara umum atau dosa secara spesifik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya adalah an-nadam. Kita menyesal terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, kita menyesalinya. Yang berikutnya adalah al-azmu ala adamil audah. Kita bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut, walaupun pada suatu hari kita akan mengulanginya lagi, karena kita adalah orang yang selalu berdosa. Akan tapi minimal ketika kita bertaubat, kita harus memiliki tekad yang kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Yang terakhir adalah mengembalikan hak-hak orang lain. Jikalau dosa kita berkaitan dengan hak orang lain, kita mencuri ini mengambil harta orang lain diam-diam, atau kita mengambilnya secara paksa, merampas, ghasab, maka ini kita kembalikan kepada orang yang memilikinya. Setelah kita bertaubat, kita mengubah kebiasaan-kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang baik. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sumta," kalau engkau berpuasa, "falyasum," maka hendaklah ikut berpuasa. "Sam'uka wa basaruk," penglihatan dan pendengaranmu dari apa? "Anil kadhibi," dari kedustaan, "wal maharim," dan dari hal-hal yang haram. "Wada'adal khadim," jauhilah tindakan menzolimi orang yang lemah, menzolimi para pembantu, menzolimi karyawan. Kemudian beliau mengatakan, "Wala takun yauma fitrika wa shaumika sawa." Janganlah engkau jadikan kebiasaanmu di hari bulan Ramadan dengan hari tidak di bulan Ramadan, tidak berpuasa itu sama saja. Jangan sampai aktivitas kita di bulan Ramadan itu sama persis dengan aktivitas kita di luar bulan Ramadan, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, "Kullu amali ibni Adam yudha'af." Seluruh amalan-amalan ibnu Adam akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 ila 700 dhaif, menjadi 700 lipatan. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa adalah amalan yang untukku, yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Allah mengatakan, "Yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Dia mampu dan dia ingin meninggalkan syahwat duniawinya dan juga makanannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Walis-shaimi farhatan." Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitrih, ketika dia berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan ketika dia bertemu Allah di hari kiamat nanti. Wala khalufu fihi, dan benar-benar bau mulut orang yang berpuasa atyabu 'indallah min raihatil misk, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari bau kasturi. Mungkin di sisi bau mulut orang yang berpuasa itu tidak baik, tidak wangi. Akan tapi di sisi Allah hal itu lebih wangi daripada bau misik. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan minumnya. Silakan dia makan dan minum kalau dia tidak bisa meninggalkan kedustaan. Maka esensi dari berpuasa adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini adalah esensi dari berpuasa. Ini adalah sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa. Dan Rasulullah SAW mengatakan, rubba shaim laisa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Bisa jadi ada orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa haus dan hanya rasa lapar. Hal ini kenapa? Karena dia tidak mengubah kebiasaan buruknya di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan dia tidak mengubah kebiasaannya menjadi kebiasaan yang baik, sehingga dia merupakan orang yang merugi. Raghima anfun rin, sungguh merugi seseorang adraka Ramadan walam yughfarlah. Dia memasuki bulan Ramadan akan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merubah kebiasaannya, tidak ada yang berubah dari dirinya. Maka ini adalah orang yang merugi. Merugi kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari hal yang harus dipersiapkan untuk memasuki bulan Ramadan adalah memperbanyak niat-niat yang baik. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan ibadah-ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Tidaklah orang-orang atau manusia diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal-amalan itu tergantung niatnya. Maka kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita anggap itu adalah perbuatan yang bukan ibadah, akan tapi kita niatkan hal tersebut sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah firman dalam hadis kursi, innallaha katabas sayyi'at wal hasanat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabal hasanat was sayyi'at, telah menetapkan pahala dari kebaikan dan dosa dari keburukan. Faman hamma bihasanah, siapa yang ingin berniat melakukan kebaikan, walam ya'mal biha, akan tapi dia tidak sempat melakukannya, kataballahu lahu bihi hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya dengan niatnya tersebut satu pahala yang sempurna. Waman hamma bihasanah, dan siapa yang ingin melakukan kebaikan, dia memiliki niat baik, wa amila biha, dan dia melakukannya, dia jadi melakukannya, maka kataballahu lahu asyra hasanat, Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan baginya 10 kebaikan ila 700 dha'f, dilipat gandakan menjadi 700 ila adhafin katsirah, dan dilipat gandakan lagi menjadi ratusan-ratusan yang tidak terhingga banyaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, waman hamma bisayyi'ah, dan siapa yang berniat melakukan kejelekan, walam ya'mal biha, dan dia tidak jadi melakukannya, kataballahu lahu biha hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan baginya dari niatnya tersebut satu kebaikan yang sempurna. Waman hamma bisayyi'ah, dan siapa yang ingin melakukan keburukan, wa amila biha, dan dia jadi melakukan keburukan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala kataballahu lahu biha, menuliskan dengannya sayyi'atan wahidah, satu keburukan. Maka hendaklah kita menyiapkan dua hal ini untuk menyongsong bulan Ramadan, agar kita menjadi orang yang diampuni setelah berakhirnya bulan Ramadan, dan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada satu hal yang harus kita ketahui tentang berpuasa, yaitu jangan sampai kita menjadi orang yang mengisi sebuah kantong, sebuah bejana dengan pahala,
lalu kita sendiri yang membocorkan pahala tersebut, kita sendiri yang menghilangkan pahala tersebut. Rasulullah SAW bersabda, as-shaumu junnah ma lam yakhriqha. Puasa adalah perisai dan tameng bagi seorang yang beriman dari kejelekan-kejelekan dan dosa selama dia tidak membocorkan tameng tersebut. Maka Hafsah bintu Sirin rahimahullahu taala menjelaskan, as-shaumu junnah ma lam yakhriqha. Puasa adalah tameng dan perisai bagi seorang muslim selama dia tidak membocorkannya. Wa kharquha al-ghibah, dan yang membocorkannya seringnya adalah ghibah, yaitu menggunjing keburukan orang lain, menyebutkan keburukan orang lain. Maka ini adalah hal yang paling sering membocorkan pahala puasa kita. Jikalau kita melakukan ghibah, maka kita akan mendapatkan salah satu di antara dua dosa. Yang pertama adalah dosa ghibah. Hal ini jikalau apa yang kita katakan tentang keburukan orang tersebut adalah benar, yang kita katakan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, dia memang melakukan keburukan tersebut, lalu kita ceritakan kepada orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan dosa ghibah, yaitu menggunjing orang lain. Dan apabila apa yang kita katakan itu tidak benar, maka kita akan mendapatkan dosa tuhmah, yaitu menuduh orang lain. Maka ketika kita melakukan ghibah, otomatis kita pasti akan mendapatkan salah satu dari dua dosa tersebut, antara ghibah jikalau apa yang kita katakan benar, dan tuhmah jikalau apa yang kita katakan tidak benar. Ayyuhal mu'minun, i'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihah faqala min qailin alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimis shalah.